Hidup adalah pengorbanan. Tidak bisa hidup itu mulus, jalannya lurus terus, tanpa ada pusing, tanpa ada cacat, tanpa ada kurang. Itu tidak mungkin. Selagi kita masih hidup, tentu ada problematika kehidupan. Pengorbanan ini banyak halnya. Dikisahkan ada seorang namanya Son'ani. Dia adalah seorang wali Allah dari Persia sana. Memiliki murid-murid juga banyak, ratusan orang. Ketika itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultanul Aulia, pemimpinnya para wali-wali. Berkata dia, seluruh para wali, kakiku di atas pundaknya seluruh para wali. Lalu Syekh Son'ani ini yang juga guru agama, maksud saya guru tauhid juga, dia bukan tidak sayang, tidak cinta kepada Syekh Abdul Qadir, namun dia tidak menerima bahwasanya pundaknya ini ditaruhkan telapak kakinya Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal ini kadang kiasan cuman, tapi entah ngapa terbenak di hatinya tidak terima. Lalu suatu saat pergilah si Son'ani ini mengunjungi Ka'bah. Dibawanya lah murid-murid untuk pergi ke Ka'bah. Sampai di pertengahan jalan, dia menjumpai sebuah kampung. Di kampung itu mayoritasnya orang Nasrani, Kristen. Lalu dia melihat sebuah kedai, dan kedai itu ada seorang wanita cantik. Banyak orang pergi ke kedai itu, padahal kedai itu tempatnya minuman keras, jual minuman keras, miras. Tiba-tibalah si Son'ani yang juga guru tadi melihat wanita cantik dengan paras yang indah, mulus. Perempuan itu pun pintar nampaknya, pandai mencari pelanggan. Tergoda, berubah imannya. Yang biasanya dia di masjid, di surau ngajarin orang agama, sekarang gara-gara melihat wanita cantik berubahlah hatinya. Akhirnya dia mau, rela untuk apa saja disuruh. Disuruh jual minuman keras mau, disuruh jadi pengembala babinya perempuan itu pun mau. Murid-muridnya tadi yang mengikuti, melihat gurunya ini sudah salah jalan ini guruku. Pergilah murid-murid itu meninggalkan si Syekh Son'ani. Tinggal dua lagi murid. Yang pertama bernama Mahmud, yang kedua bernama Fariduddin. Fariduddin dan Mahmud tetap mengawani gurunya yang sudah melenceng dari agama itu. Akhirnya Mahmud dan Fariduddin berpikir, kenapa guru kita ini kok mau dia berubah 100%? Berubah hatinya. Memanglah hati kita ini manusia itu bisa berubah. Sekarang pingin marah, nanti sore bisa jadi reda. Atau kebalikan, sekarangnya damai, nanti sore tiba-tiba ada memancing emosi, marah. Hati memang berbulak-balik. Kolbun, namanya kolbun artinya bulak-balik, cepat perubahan hati. Akhirnya Fariduddin dan Mahmud dia berdiskusi, dan akhirnya Mahmud disuruh tetap ngawanin guru, Fariduddin yang pulang ke Baghdad, tempat Syekh Abdul Qadir Jailani. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah,
Fariduddin itu nggak menjumpai Syekh Abdul Qadir, tapi dia malah kerja di Baghdad itu, cari kerja yang susah, mengambil kotoran-kotoran, kadang membersihkan WC. Tiba-tiba pada suatu saat turunlah hujan. Ketika dia mengangkat kotoran itu, tertampunglah air hujan, jadi beratlah bebannya. Nampak sama Syekh Abdul Qadir, apa yang kamu lakukan ini? Mau kemana kamu? Apa yang kamu inginkan? Lalu Fariduddin bilang, Tuan Syekh lebih mengerti apa yang saya inginkan. Karena perjuangan muridnya Son An ini, lalu Syekh Abdul Qadir mengatakan, gurumu sudah saya ampuni, dan makommu, kedudukanmu adalah kedudukan yang tertinggi. Akhirnya Fariduddin pun bahagia. Alhamdulillah, Tuan sudah memaafkan guru saya. Baru tersadarlah Son Ani ketika dia mengembala babi itu, langsung dia tiba-tiba kembali kesadarannya. Dan alhamdulillah, si Son Ani balik lagi sowan kepada Syekh Abdul Qadir bersama perempuan Nasrani tadi, dan perempuan Nasrani pun memasuki Islam. Inilah yang saya maksud, adalah banyak perjuangan-perjuangan lika-liku kehidupan, nggak bisa mulus. Orang yang beragama pun kadang-kadang banyak rintangan. Orang ngurusin masjid banyak tantangan. Orang nyariin kurban banyak. Yang nggak maulah, beralasan banyaklah, ekonomi susah, banyak pokoknya. Tapi insya Allah kalau tetap tulus kita, semuanya akan kembali kepada kebaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.